Ya, ketemu lagi. Ya, saya menduga blundernya Pak SBY minggu kemarin itu karena semacam post power syndrome. Post power syndrome atau sindrom pasca kekuasaan adalah kondisi ketika seseorang hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang pernah dimilikinya dan belum bisa menerima hilangnya kekuasaan itu. Agak serem nih ya. Iya, post power syndrome itu beda dengan post Power Rangers. jadi film anak-anak. Post Power Ranger adalah sindrom yang diindap laskar-laskar yang dulu sering dapat job, sekarang jobnya cuman menghadiri sidang aja. Iya loh. Dulu laskar-laskar itu demo untuk menekan minoritas atau pemerintah. Tapi karena sekarang udah nggak laku, mereka beralih menekan mental persidangan. Iya. Biar vonis kawannya minimalis. Mungkin nggak itu terjadi ya? Ya itu cuma dugaan ya. Ya, demo aja udah nggak semeriah dulu loh. Iya kan kemarin itu? Tapi speakernya aja makin gede. Aduh. Ya, post power syndrome adalah suatu kondisi kejiwaan yang umumnya dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan yang diikuti dengan menurunnya harga diri. Ya, selain menurunnya harga diri, juga menurunnya pemasukan tentunya. Iya, ya sindrom ini biasanya muncul setelah pensiun, PHK, atau menurunnya ketenaran seorang figur. Ya, misalnya karena pensiun ya, purna tugas atau selesai jabatan, atau seseorang yang memutuskan berhenti bekerja saat ia tengah berada pada posisi atau jabatan yang cukup penting. Biasanya terjadi tuh power syndrome. Nah, kedua mantan pejabat dan yang sebentar lagi mantan bisa jadi kuat dugaan mengalami sindrom ini. Dan ini sangat wajar. Hampir banyak orang yang mengalami ini, yaitu ketika masa kekuasaan itu berakhir, muncullah yang namanya gejala post power syndrome yang merupakan tanda kurang berhasilnya seseorang dalam menyesuaikan diri dengan kondisi barunya. Kan jadi pejabat itu memang enak kan? Serba enak. Ya kan? Bagi orang yang kagetan dan juga gumunan tapinya ya. Yang tadinya biasa-biasa aja jadi pejabat kaget, enak banget ternyata. Misalnya begitu. Nah, itu punya potensi power syndrome yang jauh lebih kuat. Dari bangun tidur sampai mau tidur ditanggung negara. Begitu pensiun, semua dilakukan sendiri. Balik seperti sebelum jadi pejabat. Ya, nggak ada pesta yang tidak usai istilahnya. Ya, meskipun bukan tergolong penyakit kejiwaan yang serius, post power syndrome perlu segera diatasi loh. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan masalah kesehatan seperti darah tinggi atau depresi di kemudian hari. Jadi gampang ngamuk, gampang marah, gampang baper, gampang curiga, juga susah ketawa, itu adalah ciri-cirinya. Kalau nggak diobati maksudnya itu ya. Kita lihat saja ya tanda-tandanya ya. Ya, gejala post power syndrome terbagi menjadi 3, yaitu gejala fisik, emosi, dan juga perilaku katanya. Secara fisik, penderita post power syndrome ditandai dengan penampilan yang terlihat lebih kuyu dan sering sakit-sakitan. Ya, ini sangat logis. Karena waktu jadi pejabat negara, apalagi misalnya presiden, semua aktivitas dipantau oleh dokter. Ibarat kata nih, digigit nyamuk aja pasti langsung masuk UGD. Iya, karena seorang pejabat itu penting, pasti aktivitasnya kan banyak yang penting juga. Dan aktivitas yang penting nggak boleh diganggu sama nyamuk.
Begitu pensiun, semua berubah. Segala aktivitas berubah. Segala aktivitas yang nggak perlu dipantau, sekarang yang dulunya dipantau, sekarang nggak dipantau lagi oleh dokter. Paling dipantaunya oleh media, khususnya media gosip ya. Atau dipantau oleh KPK. Atau dipantau oleh apa istilahnya kelompok dan juga partainya. Mungkin ya. Maka wajar kalau kemudian sakit-sakitan, sampai berobat ke dokter segala. Kalau perlu, keluar negeri. Ini pun kalau dokter di luar negeri tahu adalah bagian dari gejala post-power syndrome, pasti obatnya juga udah disiapin. Mungkin obat tidur aja banyakin ya. Iya, kalau melek bahaya, jadi suruh tidur aja. Atau paling diminta olahraga kecil-kecil ya. Misalnya main futsal sendirian. Atau diminta main musik ya. Main gitar. Tahu-tahu nambah 5 album. Banyak banget, Pak. Ya, sementara gejala emosi ditandai dengan penderita mudah tersinggung. Lebih senang menyendiri. Pemurung. Atau sebaliknya lebih cepat marah dan tersinggung kalau pendapat atau ucapannya itu tidak dihargai. Ini gejala post-power syndrome. Ini yang berbahaya nih. Karena orang-orang sekelilingnya pasti ruwet sendiri. Jadi bayangkan, kebiasaan lama ketika menjabat kadang-kadang diminta diulang, tapi dalam lingkup yang lebih kecil. Misalnya, dulu waktu masih menjabat sering groundbreaking, tapi proyek nggak dikerjakan. Begitu pensiun dan kena post-power syndrome, minta dibuatin acara gunting pita di lingkungan rumah. Misalnya pompa air di rumah rusak, cari tukang buat benerin. Setelah pompanya bener, pakai gunting pita dulu sebelum dipakai. Ya, atau genteng di rumah bocor, panggil tukang. Setelah gentengnya nggak bocor, resmikan pakai gunting pita dulu, baru kemudian dipasang gentengnya. Ribet ya. Atau masak mie rebus saja sebelum dimakan, pakai gunting pita dulu, baru dimakan. Ini post-power syndrome. Ya, bikin kandang kucing misalnya, pakai groundbreaking, undang RT, RW, dan lurah, pakai pidato pembukaan. Baik, Bapak-Bapak, Pak Lurah, yang saya hormati Pak RW, dan juga Pak RT serta jajarannya. Tak lupa kepada Pak Hansip dan warga di kanan dan kiri saya, dalam rangka mewujudkan daripada Wisma untuk pelatihan kucing di rumah saya ini, maka di hari yang berbahagia ini akan saya lakukan peletakan kandang pertama. Salam miau. Itu post-power syndrome. Kadang penderita post-power syndrome itu gejala perilaku yang muncul bisa dilihat dari perubahan perilaku penderita yang cenderung lebih pendiam, pemalu, atau sebaliknya malah terus-menerus membanggakan kejayaan karirnya di masa lampau. Wah, itu tuh. Karena pendiam harus ke gunung melulu. Kalau udah mendingan, turun gunung lagi. Di bawah gunung udah ada keributan, lalu tinggal naik lagi sampai adem. Kalau udah mendingan, turun gunung lagi. Begitu aja terus ya, sampai Rehan ketemu dan nggak begitu sulit. Ya, pejabat yang kena sindrom ini, ciri-cirinya juga adalah pemalu. Ini bagus, tapi bahaya itu kalau masuk fase malu-maluin. Iya, menebar kecurigaan yang berlebihan, ujung-ujungnya malu-maluin partainya misalnya gitu ya. Sampai bingung kadernya menutupi blunder, misalnya nih, ya, seperti pidato SBY minggu lalu yang kemudian didengungkan oleh anak buahnya yang bernama Andi Arief, yang berujung hari ini dilaporkan ke aparat hukum oleh tim hukum Merah Putih. Tuh kan bikin ribet nggak tuh? Ya, selain jadi pemalu, yang ngeselin adalah ketika terjadi gejala terus-menerus membanggakan kejayaan karirnya di masa lampau. Ya kalau cuma halusinasi. Bisa jadi ini yang terjadi pada SBY, bisa jadi. Yaitu ketika tiba-tiba merasa bahwa apa yang dilakukan pemerintahan sekarang itu tidak lebih baik dengan apa yang belum pernah dikerjakan di masa Pak SBY.
Ya mana mungkin membandingkan sesuatu kenyataan dengan yang belum pernah terjadi. Membandingkan pekerjaan yang tuntas dengan mangkrak, itu nggak apple to apple, bos. Membandingkan menghancurkan mafia di berbagai bidang dengan ikut serta di dalamnya, di dalam kemafiaan itu sendiri, itu nggak apple to apple, bos. Membandingkan pengambil berbagai blok tambang minyak dengan menyerahkan ke asing, itu nggak apple to apple, bos. Membandingkan royalti Freeport 3% di zaman SBY dengan saham mayoritas bagi Indonesia di zaman Pak Jokowi menjadi 51%, itu nggak apple to apple, bos. Wah, bisa sampai subuh nih begini. Ya, yang jelas, jika ada di antara saudara kita penderita sindrom ini, memang memerlukan perhatian dan dukungan dari keluarga serta lingkungan sekitarnya. Dari yang saya baca-baca, bagi penderita jangan malu untuk mengungkapkan perasaan. Ceritakan segala pikiran serta keluh kesah Anda pada orang terdekat. Atau jadikan konten YouTube. Seperti banyak mantan pejabat dan juga mantan artis lain yang sekarang rata-rata jadi YouTuber. Dengan begitu, perasaan akan lebih lega dan membuka kemungkinan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Alihkan dengan melakukan kegiatan atau hobi yang selama ini nggak sempat dilakukan. Buat agenda kegiatan yang harus dilakukan setiap harinya. Kesibukan akan meredakan gejala post-power syndrome. Misalnya kegiatan naik gunung, turun gunung. Ya. Dan juga usahakan jauhi politik. Karena politik hanya untuk orang yang kuat mental saja. Jangan sampai tambah penyakit. Penyakit khas politikus, yaitu rakus. Luangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga atau teman-teman misalnya. Kondisi hati harus senang dan santai. Dan itu dapat menyingkirkan pikiran-pikiran negatif. Jangan kumpul sama kadrun. Pengennya berantem melulu. Banyak berdoa dan mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Dengan begitu, Anda akan merasa lebih tenang dan cepat move on dari kejayaan di masa lalu yang memang cuma enak kalau diceritakan kepada cucu-cucu. Ya, saya Mas Jopray. Aman kan?